Apa sih tips-tips yang bisa kamu berikan supaya mereka yang sedang mencari karakteristik dirinya itu bisa menemukan personal brand mereka. Saya mau bangun kayak gini nih. Ini kayaknya saya nyaman. Pertama itu harus punya idola dulu, Mas. Punya role model. Cari dulu. role model. Iya dong. Kita sukanya kayak gimana sih gitu ya. Contoh ketika saya memilih jadi presenter, saya mau jadi presenter yang gimana sih? Presenter yang tajam gitu ya, yang lugas gitu ya. Pokoknya kalau orang wawancara mengintimidasi gitu sadis. ya. Tekan-tekannya gitu ya, pokoknya digali gitu narasumbernya. Ada presenter yang bisa memunculkan simpati. Jadi narasumber bisa jadi menangis, dia bisa digali secara emosional, lebih humanis. Ada presenter yang kocak, fun, bercanda gitu ya, pokoknya ini deh entertain banget gitu. Ada yang kita punya banyak karakter dong. Kita ketika masuk terjun di dunia presenter, kita mau yang kayak gimana? Paling gampangnya kita mengidolakan siapa. Nah, jadi carilah role model, cari role model dulu, baru udah ketemu nih role modelnya, baru kita mengikuti jejak langkahnya. Karena menurut saya paling gampang sekali itu gini, daripada menciptakan sesuatu yang baru dengan butuh waktu yang cukup lama, kita bisa meniru sesuatu yang sudah baik. Nah, apalagi nih kalau sudah menjadi jejak hidup orang ya, ada jatuh bangunnya kan, Mas. Jadi kita bisa belajar mana yang kita jangan kesandung, mana yang kita jangan mengulangi kesalahan yang barangkali sudah dilalui oleh orang tersebut. Jadi menurutku paling gampangnya kita punya role model dan kita ikutin jejak langkahnya kalau kita mau, dan pasti kita nyaman dong dengan karakter orang tersebut dan kita udah suka nih, kita mau jadi seperti itu lebih mudah, paling gampangnya seperti itu. Tapi kalau mau dilihat lagi kenapa saya dulu masuk organisasi ya, balik tarik ke situ, karena saya bilang gini, ketika kita sudah di dunia kerja, kita nggak mungkin bisa langsung jadi pemimpin nih, Mas, langsung punya anak buah gitu ya, nggak mungkin banget. Kita harus dari bawah kan, jadi kecuali perusahaan keluarga ya, itu pun ternyata nggak mudah gitu ya. Itu pun kita harus dari manajemen dulu gitu. Nah, artinya apa? Kita punya kesempatan untuk melatih kepemimpinan kita itu ya di organisasi kan, dimana ya salah masih nggak apa-apa gitu kan. Kita belajar menjadi leader, kita belajar memimpin beberapa orang itu di organisasi. Jadi saya bisa encourage semua teman-teman di sini, kalau masih ada kesempatan berorganisasi. Saya waktu itu baru lulus SD loh, Mas, bayangin ya, kelas 6 SD masuk SMP kelas 1 kan. SMP kelas 1 aku udah jadi ketua OSIS gitu. Saingannya sama teman-teman kakak kelas yang SMP kelas 2 dan lain-lain. Tapi waktu itu saya berpikir SMA, SMP itu masa-masa belajar untuk berorganisasi, belajar memimpin orang. Nah, kita perlu juga berada di organisasi untuk tahu kita tuh karakternya seperti apa sih. Kita leader, kita follower, kita visionary, atau maksudnya kita orang strategi, kita yang mana nih? Jadi kita perlu cermin itu ya, kita perlu orang tahu lain juga, ya, untuk menjadi cermin kita. Betul, dan kita perlu tahu juga kita itu yang seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan diri, saya mau seperti misalnya siapa ya, Mas ya, Jimmy Fallon. Padahal ketika saya di organisasi, saya ini orang yang kaku banget misalnya ya, atau serius banget ya. Harus realistis juga. Tapi gimana kita bisa tahu kita orang yang kaku atau kita orang yang fun atau kita ini ketika kita nggak di dalam kelompok. Jadi kita harus menemukan kelompok sebagai tempat sparring partner kita ya. Untuk berlatih ya. Yes, dan ketika itu kita mau bermimpi menjadi presiden misalnya, atau bermimpi menjadi seorang menteri dan lain sebagainya, kita pernah pimpin orang nggak? Kita pernah nggak memimpin orang? Kita pernah nggak memimpin kelompok kecil? Nah, itu kita nggak akan tahu kita cocok nggak memimpin orang kalau kita nggak pernah coba. Nah, cobalah itu di organisasi ya. Menurut saya itu kesempatan yang sangat baik sekali. Jadi sebelum melangkah yang lebih besar, ketemu karakter kita mau yang seperti apa dan mimpinya ketinggian nggak nih gitu ya, relevan atau enggak ya dengan karakter saya. Tapi saya orangnya begini, tapi saya maunya jadi seperti itu. Kira-kira cocok nggak? Ya, bisa jadi dilatih. Semua bisa dilatih sebenarnya. Setuju. Harus relevan atau tidak ya. Tapi harus relevan atau enggak, karena kalau kita mau melatih kita bukan karakter seperti itu, mau menjadi seperti ini lebih lama aja sih, Mas. Mungkin mencapainya ya agak lama. Tapi kalau kita punya karakter yang sudah cocok dan kita juga udah tes ya di lingkungan kecil, di organisasi, di kelompok dan lain sebagainya, relevan nih kayaknya untuk saya mencapai cita-cita menjadi seperti dia. Nah, itu bisa cepet tuh. Ada relevansi, ada environment, lingkungan yang bisa membantu kita untuk mengasah. Betul. Menarik waktu kamu bilang tentang role model. Kamu mengatakan bahwa kita tinggal mengikuti rekam jejak role model kita. Ada tips gak sih? Karena kalau kita meniru, ada kemungkinan orang akan melihat kita menjadi imitator ya? dari orang itu kan. Saya jadi ingat nih waktu pengalaman dulu ya. Menguji murid-murid presenter MC, kelas presenter MC.
Dari pertama kali saya masuk, saya udah lihat nih, anak ini yang mau saya tes, dari cara jalannya, cara penampilannya, gestur tubuhnya, ekspresi wajahnya, saya bilang, kok mengingatkan saya kepada seseorang yang waktu itu sedang lagi naik daun di televisi sebagai seorang presenter. Udahlah, anak ini masuk, saya amatin, ada beberapa anak, 15 anak gitu. Terus giliran anak ini tampil, confirm loh, Glow, semuanya ikutin. Anak ini adalah imitator yang sangat bagus. Wow. 100%. Udah selesai, saya mau konfirmasi dong. Saya tanya, kamu punya gak idola? Oh, ada dong. Boleh tahu siapa? Anak ini menyebutkan nama yang ada di kepala saya. Terus saya bilang, gitu ya? Iya, terus saya bilang gini dalam hati, cocok. Karena dari pertama kali gue ngeliat loh, itu semua gerak-gerik 100% seperti orang yang ada di kepala gue gitu. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini sama anak itu, kamu tahu nggak kalau saya jadi produser untuk casting kamu, kamu nggak akan saya lulusin, saya bilang. Aku udah punya ya. Karena saya mendingan yang nomor 1 daripada imitatornya. Apa karakteristik yang paling unik yang bisa kamu jual? Nah, kamu ada tips nggak sih supaya mereka tidak bias, tidak cognitive bias, meniru semuanya ditelan bulat-bulat, akhirnya kita menjadi imitator. Mungkin kalau dalam hal style gitu ya, contoh nih Mas Erwin, aku kalau ngeliat rambutnya Anderson Cooper, nggak tahu ya, mungkin ini memang begini rambutnya, maksudnya ubannya juga emang original. Gitu ya? Cuma kadang-kadang ada style-style yang kita suka, kita mau tiru. Tapi karakter itu kayaknya nggak bisa plek ditiru karena nanti jadi seperti tadi. Jadi ini palsunya lah gitu kan. Nah, menurut saya ketika kita sudah tahu nih kita mau jadi yang seperti apa, manusia itu kan unik ya Mas. Punya karakter yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, dan nilai jual yang berbeda-beda. Nah, di dalam beberapa bidang mungkin kita udah punya the best-bestnya nih. Best presenter di news, best ini tuh kayaknya udah adalah sekelompok orang ya. Sehingga banyak orang yang bilang kalau saya mau jadi on top gitu ya, saya harus mirip sama mereka. Nah, menurutku tetap ada ilmu-ilmu gitu ya, tetap ada karakter kita pribadi yang kita jangan hilangkan. Kekhasan kita tuh jangan kita hilangkan. Gayanya mungkin boleh mirip gitu ya, mungkin rambutnya, mungkin cara pembawaan postur tubuhnya, cara bicaranya, mungkin karena dia seneng banget dia ikutin terus dan kita jadi mirip kan sama orang yang kita seneng. Terpengaruh. Nah, tapi ada karakter yang mungkin dia di dalam dirinya nih, saya ini orang yang kritis gitu misalnya, atau saya ini orang yang humanis misalnya. Nah, itu yang dia harus pertahankan gitu. Jadi dia punya karakter sendiri sehingga dia nggak dibilang mirip ya sama ini atau jadi mengenal sama diri itu. dong. Kita harus menggali dulu siapa kita. Balik lagi ke basic questions ya. Who am I gitu ya. Cuma menurutku memang bagi kita menjelaskan itu sulit Mas. Itu harus ditemukan seiring dengan berjalannya waktu juga sih. Iya, ada step by step proses ya. Iya, jangan berusaha menjadi orang lain, inti itu. Kita punya idola, kita tiru keberhasilannya dia, jalan yang dia ambil. Misalnya nih, dia kuliah ini, terus kemudian dia mengambil ini ya, jalur habis ini karir ini dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi contoh kita ya. Menjadi GPS benchmark nih. GPS kita. Iya, tapi ketika kita menjalaninya, kita menjalani as a glory nih gitu. Mungkin glory karakternya beda ya sama si orang tersebut. Jadi ya saya wawancara, tapi gaya wawancara saya humanis nih gitu. Ya udah, nggak masalah gitu. Jadi kita bisa menemukan sendiri karakter kita di perjalanan karir itu. Nggak mudah sih Mas, cuman mungkin tipsnya ya kita harus mengenali diri kita, tanya orang yang dekat sama kita ini seperti apa di mata mereka, dan bidang kita membutuhkan apa.